Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai ta'lim kita pagi ini, pertama-tama seperti biasa kita doakan buat sahibi hadzal kitab. Yang pertama ada Syekh Al-Imam Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, juga penyusun juga di Syekh Syihabuddin bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, kitab Nasaihul Ibad. Kita doakan juga buat muallif hadzal kitab Taysirul Khallaq, namanya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, dan juga buat guru-guru kita. Atau kita gabungkan namanya buat guru-guru kita, juga para orang tua kita, juga kepada para korban yang ada saat ini, baik di daerah manapun, baik di Lumajang, di Gunung Semeru, atau di Jawa Barat, ya. Kita doakan semoga dengan biwasilati hadza ta'lim yang mendapat musibah, semoga Allah segera hilangkan penderitaannya. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang wafat semoga Allah tinggikan derajatnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lim kita kembali kepada Taysirul Khallaq. Adapun ini cuma tambahan-tambahan aja, biar tentunya tambahan ini ada kaitannya. Umpama kalau ada hadis yang ada kaitannya, kita kenalin ada beberapa kitab, sehingga kalau ada yang suatu saat kita ada orang dengar bicara hadis, oh ya itu adanya di kitab itu. Ini kitab namanya Nasaihul Ibad, sering kita dengar. Alal munabbihati alal isti'dad liyaumil ma'ad. Jadi atas pengingatan kita untuk mempersiap liyaumil ma'ad, sampai di hari kebangkitan. Ada hadis yang menarik bagi kita. Di sini hadis yang ke-12. Dia bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama bihawaijin nas fid dunya. Barang siapa yang melaksanakan kebutuhan manusia itu di dunia, qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah. Artinya barang siapa yang dia datang melaksanakan, membantu keperluan manusia, apa aja, nggak harus uang, tapi tenaga, bantuan, dan segala macam. Bahkan kalau apa-apa suka nawarin, ada gak yang perlu kita bantu, ada gak yang ini. Nah, kalau selalu begitu terus, qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah, Allah akan bantu lagi kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Itu tanpa diduga Allah kadang-kadang suka bantu selesaikan. Makanya mungkin wajah-wajah kita ini kan wajah bantuin orang. Sering banget tuh ada masalah apa-apa, tiba-tiba yang mestinya ini nggak selesai, selesai begitu aja. Ya. Dan kita sering banget melihat ada orang punya permasalahan berat, sebenarnya biasa gitu, tapi ini orang nggak selesai-selesai. Ya, man qadha li akhihi al-muslim hajatan, barang siapa yang melaksanakan
kegiatannya gitu, menyelesaikan kegiatannya untuk saudaranya yang orang muslim, hajatan, keperluannya, diselesaikan keperluannya, kana lahu minal ajri kaman hajja wa i'tamara, dia dapat ganjaran sebesar pahala seperti orang haji dan umrah. Kita cuma di bacaan hadis gini belum puas ya. Kayaknya kalau belum pergi belum mantap gitu. Jadi jangan-jangan kita ini pergi haji bukan karena pahalanya tapi karena heroik di sananya gitu. Kan gagah kan, pulang kan gagah tuh, woy, pulang haji nih atau pulang umroh. Man qadha li akhihi al-muslim hajatan, barang siapa yang bisa membantu keperluan seorang muslim, ya, minal ajri kaman khadamallaha umrah, dan dia seakan-akan dia membantu, Allah akan bantu seluruh kerjaannya di dalam umurahu, seluruh usianya. Kaman ata'ahu, dan sebagai kaman ata'ahu, atau di dalam hadis ini disebut atau kaman ata'ahu, sebagaimana taatnya dia. Kaman qala al-hafani ay kaman shalla tala umrahu, artinya seperti mana dia mendapat ganjaran salat sepanjang usianya. Fa inna salata hiya khidmatullah, karena salat itu adalah berkhidmat kepada Allah, bukan bantuin Allah, berkhidmat pada Allah. Fil ardi kaman qalahu al-azizi. Man arada ayyakuna lahu fi qabrihi mu'nisun, barang siapa yang ingin di dalam kuburnya itu mu'nisun, apa ya? Enak, adem, tenang, kan terambil dari kata insan. Anis itu baik, harmonis, ya, perempuannya anisah, ya. Falyakum fi dhulumatil lail wal yusalli salatan nafilah walau raqa'ah. Kalau kuburannya mau tenang, adem, falyakum fi dhulumatil lail, maka bangunlah di pertengahan malam, di kegelapan malam. Ini kalau bahasa terleknya gitu. Wa yusalli salatan nafilah, maka kerjakanlah, dirikanlah salat sunnah walau raqa'atan, ekstrimnya sekalipun 1 rakaat gitu. Ya, jadi bangun malam. Oh ini enak, ini hadis-hadis disebut di dalam kitab Nasaih al-Ibad. Ya. Nah, kita kembali di sini, kita lanjutin di bab al-akha. Al-akha kalau nggak salah, nah ini dia, tentang persaudaraan. Di dalam persaudaraan penting banget, ini selalu kita ulang-ulang dan selalu kita bicarakan, baik khotib atau siapapun, karena memang ini harus dilatih. Kalau nggak dilatih itu lupa lagi. Kita menganggap al-akha di dalam pembahasan Islam itu dianggap biasa-biasa aja. Nah, al-akha ini kalau nggak dibicarakan, kalau nggak digaungkan setiap ini, nggak bakal sampai ke telinga kita. Al-akha kemarin kita udah separuh udah baca, sampai kita berhenti di Al-Quran itu kemarin, tentang siapa-siapa yang perlu dibantu dan siapa juga yang harus kita berikan as-sadaqah, itu di bab al-akha kemarin, sampai di al-muasatu fil mal, kita membagikan secara adil harta. Nah, harta itu diarahkan sama Al-Quran, siapa yang perlu dibantu, asal yang minta yang dikasih bantuan tuh jangan orangnya minat takalluf, ya apa, la yas'alun nasa ilhafa, minta jangan secara paksa, dia maksa gitu, bukannya dalam keadaan terpaksa, mintanya posisinya maksa gitu, nyamperin, bagi dong gitu.
Ya memang ada sih beberapa orang yang kalau udah dibantu terus-terusan gitu, keenakan. Mungkin dia pikir media aja nih enak nih, akhirnya didatengin terus. Ya kita ngalamin pernah ya. Wah subhanallah tuh malaikat rezeki kayak tahu aja tuh ngabarin temen kali. Baru beberapa menit minjem uang, emang kita nggak ada. Wah kalau itu nggak ada, iya nih buat ini, aduh nggak ada tuh kalau segitu. Mau kita besar, bagi kita juga besar. Baru nutup telepon bersamaan dengan WA masuk. Anda lihat, wah ada transfer masuk. Tahu aja itu orang. Apalagi apa malaikat bisikin habis gini dapat WA. Ya Allah, kita mau bilang, kita tadi mau akal-akalan gini, kan ngomong nggak punyanya tadi sebelum tahu. Kalau sekarang udah tahu gimana nih gitu. Tapi nggak tega kadang. Ada yang tahu banget persis, baru dapat. Wah, alhamdulillah tiba-tiba ada WA lagi masuk. Wah siapa ini buka? Bener aja. Listrik lagi merah nih, gitu. Biasa kan kita dapat teman gitu. Listrik lagi merah nih, bisa agak, oh ya, ya udah. Ya kalau kita mau bantu, kalau apa, kalau enggak, ya enggak juga nggak apa-apa. Seikhlasnya, kata bahasa awam seikhlasnya. Ya bantulah. Tapi jangan dipinjemin, kalau dipinjemin berat deh. Pinjam berapa lama nih, itu berat, jangan. Ya udah bantu aja. Kalau memang itu kebesaran, kita bilang, ya udah nih kita bantunya segini aja, tapi ini bukan minjam. Ya kita lanjut ya. Wal i'anatu bin nafsi, membantu dengan jiwa kita. Jiwa kita buat diri kita terjunkan untuk bantu dia. Wal afu 'aniz zallat, dan kita memaafkan dari kekeliruan orang tersebut. Kita sering maafkan itu bagus, sering-sering memaafkan orang lain. Gimana Beb? Itu orang ntar malah nggak tahu diri, kita maafin terus. Ya sambil dikasih tahu nasihat. Harus latihan. Wal afu 'aniz zallat. Dan harus taklim. Ada kode etiknya, ada peraturannya. Kita lihat juga bagaimana Nabi itu memaafkan dan kapan Nabi tidak memaafkan. Kapan Nabi menjatuhkan satu sanksi, kapan Nabi tidak menjatuhkan satu sanksi. Biasanya Nabi kalau terhadap diri pribadi dia enggak pernah mau menjatuhkan sanksi. Tapi kalau udah masalah melanggar hukum, biasanya Nabi jatuhkan sanksi. Teman kalau buat pribadi dia enggak, Nabi udahlah kurang lebih gitu. Kayak Sayyidina Ali itu pernah bertarung sama musuh namanya Umar ibn Abdul Wud. Itu waktu lagi tanding terakhir, udah mau di tengah-tengah mau matinya Umar bin Abdul Wud, itu Sayyidina Ali mau ngebunuh gini, dikata-katain nama Umar bin Abdul Wud, diludahin, sarungin lagi. Sarungin, dikeliling dulu. Jadi nggak dibunuh, kata Umar bin Abdul Wud, cepet bunuh aku, udah nggak kuat ini, dibunuh aja karena sakit. Habis jalan sebentar dia balik lagi, baru dibunuh. Sahabat-sahabat tanya di atas, Ali kenapa nggak langsung aja ngebunuh tadi? Kata Ali bin Abi Thalib, karena waktu anda lagi mau bunuh itu dia ngeludahin aku. Akhirnya timbul emosi dia sebagai manusia. Wah, dia takut
ngebunuhnya itu karena emosi. Dia keliling dulu meredakan semua emosinya, balik lagi baru bunuhnya karena Allah. Ya begitu. Jadi ada macam-macam wal afu aniz zallat. Nah, di dalam taklim itu disebutin ada nasihat-nasihat keagamaan supaya kita itu bisa mengontrol diri bagaimana cara memaafkan dan tidak memaafkan. Asal kita jangan sampai peduli omongan-omongan tetangga, omongan saudara, omongan awam yang membuat kita malah jadi enggak memaafkan. Yang kita sering udah tahu tuh, kalau kita mau maafin tiba-tiba dipanas-panasin, nggak usah udah, ngapain dimaafin yang begitu, itu kebiasaan. Akhirnya kita nggak kena. Padahal nggak bisa begitu, dia harus tetap memaafkan karena manusia yaitu kekeliruan. Sumiyal insanu linisyanihi, dinamakan manusia itu karena sering keliru. Ada orang tanya kemarin tuh di Bank Mandiri pengajian, Rasul itu kan manusia Ustaz, berarti Rasul bisa salah, bisa ini kayak kita segala macam. Dia bilang innama ana basyarun mithlukum, sungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Kayaknya ada orang hobi banget, senang gitu bilang Rasul salah, Rasul itu tuh senang gitu. Ada orang tuanya di neraka, Rasul inna abi finnar, itu kayaknya tenang gitu ngomongnya, nggak gelisah. Kalau kita kan gelisah itu, ada mesti diteliti dulu gitu. Dia tenang aja, rapi. Kalau ada hadis itu, karena dia nyampein bahasa Indonesia, kan di Al-Quran bilang tuh bahwa innahu qaulul bashar, ma hadza innahu qaulul bashar, itu cuma perkataan manusia. Berarti kan Rasul manusia, bisa salah juga kayak kita. Ana bilang jangan salah, arti manusia itu di dalam Al-Quran ada 3. Ada yang bimakna al-bashar, ada yang bimakna al-insan, ada kadang-kadang Al-Quran menyebut bukan insan dan bashar tapi Bani Adam, manusia. 3-3 ini manusia. Bahasa Indonesia itu kekurangan kata-kata itu. Jadi jangan disamain bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau udah manusia udah salah. Ada bashar, bashar itu fisik, secara fisik, maksudnya bisa sakit, bisa lapar, bisa ngeluh, ya, dan itu tuh bashar namanya, secara fisik lah. Atau perempuan-perempuan ketika ngelihat Nabi Yusuf tuh, ya, hasya qala hasya lillah innahu apa tuh ma hadza basyara, wah ini bukan, ini kan orang ini nih, innahu malakun karim, ini malaikat terpilih yang mulia dari, itu bashar. Nah, kalau yang dimaksud tuh sering salah, sering lupa, insan. Dan ayat ini nggak mengatakan apa? Qul innama ana insanun minkum, enggak ada. Basyarun mislukum. Bashar, kulit, fisiknya. Insan tuh kepribadiannya, ada hawa nafsu, ada itu insan namanya. Jadi nggak bisa tuh Nabi salah, Nabi itu nggak boleh Nabi salah. Terus dia jawab lagi, itu saat abasa wa tawalla, kan jelas-jelasan ayat mengatakan bahwa itu Nabi keliru. Anda bilang kata siapa? Itu kata Al-Quran, bukan kata Al-Quran. Itu penafsir mengatakan kalau Nabi keliru. Ayatnya ada abasa wa tawalla, dan itu banyak ulama yang nafsirin boleh Nabi, boleh tidak, dan jangan salah. Itu ada yang mengatakan juga bukan Nabi. Kalau Anda boleh milih, Anda mengatakan bukan Nabi kalau Anda boleh milih. Tapi kan pinteran ulama itu umpama dibanding gitu ya.
saking mau mempertahankan Nabi salah, demen banget. Dia bilang ya kita lebih menghormati Nabi daripada perkataan ulama, kan gitu. Anda disuruh mau bandingin, astagfirullah umpama, ini kan perkataan ulama. Loh, Anda lebih istighfar lagi kalau Nabi keliru. Nggak mungkin Nabi keliru. Anda pengen Nabi jangan sampai keliru, tapi dia justru pengen ulama itu yang nggak boleh keliru. Bayangin, ya nggak bisa. Dalam taklim itu ada etika dan ini. Artinya nggak percaya kepada pendapat ulama dalam menafsirkan, ya nggak dosa. Ulama-ulama besar banyak, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi, ada Ja'fari, ada Sufyan Ats-Tsauri. Kita nggak ikuti, dia nggak masalah. Apa antum nggak ikuti, ya nggak masalah. Kita ikuti ini Imam Syafi'i, dan tidak mengikuti itu nggak masalah dalam beberapa pendapat. Ya kalau kita pendapat dalam hal ini umpama, oh ini tafsirannya begini, oh ana lebih adem kalau Nabi itu tenang, apa baik, dan kemudian nggak salah. Atau dari sisi bahasa Arab, grammar bahasa Arab juga abasa wa tawalla, contoh abasa wa tawalla domirnya huwa, domir ketiga, dia bermuka masam. Artinya kan Allah lagi ngomong sama Nabi, ada dia bermuka masam, masa jadi Nabi kan gitu kan, kagak seru. Kalau apa-apa kan Allah berhadapan ngomongnya anta. Laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam pribadi diri kamu fi Rasulillah uswatun hasanah, ada contoh yang baik. Nah ini bukan hal itu. Nah itu dia An-Zallan. Ada bilang gitu, oh ini Nabi nggak bisa keliru. Bagaimana mungkin Allah menurunkan satu contoh yang masih bisa salah? Aku akan turunkan kalian. Oh, sempurna gak? Ya ada salahnya lah dikit. Oh, bingung tuh. Na'udzubillah min zalik, hasyalillah, kita kan berarti yang itu salah dong. Itu lebih parah lagi nanti. Ya, jadi nggak mungkin keliru. Berikutnya adalah wal ikhlas. Ikhlas itu adamul mubalati an mauqifil akharin ala hasanati lati ya'maluha. Ikhlas itu adalah kita tanpa peduli mau orang itu ngucapin terima kasih mau kagak, itu namanya ikhlas. Ana bantuin orang, ini orang ana nggak bantuin lagi dia karena dia nggak ngucapin terima kasih, itu nggak ikhlas teman. Ucapin dong terima kasih, gimana sih? Wah itu gak ikhlas itu. Orang yang ikhlas gak ada level udah sampai situ. Gimana saat kalau kita ngajarin dia? Ya ngajarin lain lagi. Berarti kan dari hatinya berangkat untuk kalau suatu saat kalau ada orang begini antum terima kasih. Ya bukan ini pasti kita bisikin. Nanti kalau suatu saat ada orang begini kasih, gila bilangin. Ya kasih tahu. Adam an mauqifil akhirin, nggak peduli nih orang mau ucapin terima kasih beragam. Apalagi nih orang makin jelek-jelekin kita. Kita kasih bantuan dia, kita ini udah diam-diam jelek-jelekin kita. Diomongin. Tegur aja nggak apa-apa, antum nggak boleh. Tapi jangan bawa-bawa abis itu kita bantu. Kita bilangnya tentang persaudaraan, bukannya ente nih udah ngebantu, jangan. Oh itu jangan itu. Apalagi sedekah, apalagi zakat, kita omong-omongin nanti ya macam-macam. Ntar aneh nggak kasih zakat lagi. Zakat mah kewajiban. Pakai diomongin prestasi gitu, nggak bisa. Jadi nggak boleh. Makanya enaknya tuh belajar akhlak tuh ada kompasnya, itu Nabi.
Kalau enggak ngarang-ngarang gitu. Kemarin ada yang begini, aneh gini aja biar dia ada pelajarannya. Kalau enggak itu ngarang itu. Enggak ada patokan itu, siapa itu? Nah, kita lihat Nabi. Jadi perbuatan Nabi macam-macam. Ada yang sunnah, ada millah, gaya hidup Nabi, ada sunnah Nabi yang kadang-kadang berkaitan dengan syariat, perbuatan. Nanti ulama pernah ngebahas tuh. Ada sirah, ada pola hidupnya, ya. Ada tarikh itu cuma diceritain sejarahnya, kita biar tahu. Ada sirah pola hidup lah, caranya dia gimana. Ada sunnah yang memang itu sunnah. Jadi tidak semua perbuatan Nabi itu langsung otomatis jadi sunnah. Ulama tuh hanya menulis bagaimana perbuatan Nabi dideskripsikan dalam sejarah. Nanti ulama berikutnya mengkotak-kotakan ini sunnah atau bukan, ini apa bukan gitu. Kayak Nabi pernah lagi salat istisqa, serbannya di pertengahan khutbah kedua digeser, gitu. Nah, ulama hanya mencatat Nabi mindahin serban. Ulama ada mengkategorikan sunnah, sebagian ulama lagi itu ngegeser semua setiap khutbah kedua di salat istisqa. Innallah, pindah semua itu. Ulama yang satu, enggak lah itu enggak sunnah. Itu emang Nabi serbannya ke depan, lagi pegel digeser. Jangan dikategoriin sunnah. Macam-macam. Ada Nabi sholat gemeteran, pokok menggerak-gerakkan telunjuk. Sebagian mengatakan itu cara Nabi sholat. Satu lagi ulama mengatakan, wah, sahabat hanya mencatat Nabi sholatnya menggerak-gerakkan telunjuk. Ulama berikutnya mengatakan berikhtilaf, gitu. Ada yang mengatakan Nabi itu dikategorikan memang sholatnya itu harus begini. Ada yang satu lagi mengatakan enggak, memang Nabi memang sering lapar. Jadi keadaannya lagi gerak-gerakin telunjuk. Ada yang bilang gerak-gerakin itu bukan karena sengaja, tapi memang karena lapar Nabi. Gitu. Jadi kalau udah belajar fikih, usul fikih baru jelas. Enggak gampang kita paling benar gitu. Tuh orang sholatnya gerak-gerakin menunjuk. Padahal dia ngadisnya yang dia tahu doang dari ustadznya. Dia belum tentu, barangkali dia punya ada satu riwayat lebih kuat, literasinya lebih kuat. Ya nggak bisa kita ngatain orang tuh tiba-tiba tuh orang kok nggak bisa. Ada standar hukumnya. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang lain, standarnya Nabi itu jadi fokusnya. Kadang-kadang Nabi lihat geografis di negaranya atau zaman saat itu. Perlu apa tidak? Nabi memerintahkan kalau pakai alas itu harus hendaklah kamu duduk. Karena ulama pada bahas, akhirnya orang setiap mau pulang ke masjid duduk dulu baru pakai alas. Ada tuh di India tuh bahas. Ulama samping mengatakan enggak, kita lihat dulu bentuk alasnya kayak gimana yang dipakai. Apa sampai kayak sepatu gitu, kayak diikat gitu. Kalau cuma sendal doang sambil diri nggak apa-apa jalan, ya kagak sulit. Jangan sampai mungkin lagi itu kesulit kita dalam keadaan diri akhirnya kita goyang-goyang, bisa jadi. Udah gitu di zaman Nabi dulu masih sedikit pakai alas itu sambil duduk nggak apa-apa. Kalau sekarang di masjid penuh, ente mau tetap konsisten anjuran Nabi itu pakai itu, wah berantakan, bisa keinjak-injak dalam belakangnya gitu. Jadi lihat geografisnya kayak gimana. Nggak semua perbuatan Nabi itu sunnah. Ada yang sunnah kalau udah belajar itu nanti ketahuan ada mana sunnah, ada millah, mana gaya hidup, mana ini. Nabi sukanya apa kalau makan disediakan? Kambing.
Terus yang nggak doyan kambing gimana? Nggak ikut sunnah? Muntah-muntah dia. Wah, ikutin sunnah nih. Wah, muntah lagi. Maksa. Ya nggak bisa. Dia nggak doyan vegetarian. Ya selesai. Nikah itu ketika, bahkan ulama ada mengatakan gini, kayak nikah itu sebenarnya yang dikategorikan tuh bukan nikah sunnah Nabi, bukan. Meyakinkan adanya nikah itu termasuk sunnah. Faman raghiba an sunnati, makanya raghiba. Sekarang banyak ulama-ulama dulu kalau kita lihat yang nggak nikah, banyak ya, banyak ulama-ulama yang nikah. Nggak nikah, yang ini nggak nikah karena berbakti dengan orang tuanya, nggak nikah. Terus gimana? Dia nggak faman raghiba an sunnati dong? Nggak. Ada lagi lebih parah lagi, poligami sunnah. Kencang banget giliran sunnah ngomong poligami. Wow, ini sunnah Nabi. Enggak. Kalau mau kita kategorikan sunnah nih ya nikah deh, kita ambil deh, nggak apa-apa. Nikah ini sunnah Nabi. Tapi bukan poligami, ini sunnah Nabi. Atau mengumpulkan istri 9 dalam waktu yang bersamaan. Nah kalau dicetek repot itu. Cuman baca sekilas atau apalagi cuman dengar ceramah ya. Oh, itu 9 sunnah Nabi. Jadi nggak semua hidup itu adalah sunnah. Zaman Nabi itu secara geografis rambutnya panjang. Nabi itu kadang membiarkan panjang sampai ke telinga. Ulama sebagian mengatakan dari riwayat sahabat juga. Bahkan Nabi kalau hampir mau mendekati telinga dia potong. Terus kalau zaman dulu, antum baca di sejarah-sejarah di Usudul Ghaba bagaimana deskripsiin. Sahabat-sahabat tuh rambutnya kalau udah panjang tuh dikepang. Ya, dikepang gitu. Dulu lambang kenjadanan. Ente mau kepang sekarang. Walau mau ikutin sunnah Nabi dikepang gitu. Tawa diarak ente anak-anak. Masuk namu rumah orang diarak ente. Diikutin dari belakang. Kayak orang gila ntar. Zaman dulu ya secara geografis itu. Cuman jangan kaku-kaku banget. Harus ikutin ini. Enggak, geografisnya zaman dulu rambut dikepang panjang begitu gagah. Nah gitu juga dulu mungkin orang-orang lagi miara janggut ya. Ya kalau yang nggak numbu atau kayak kita ini berantakan gini. Ya kalau Anda tahu diri sih ada potong. Ya. Ada potong, jangan sampai jadi perdebatan cuman gara-gara janggut atau tidak. Waduh, nah ini orang mesti tahu tuh ada sunnah, adillah, ada sirah. Makanya kan di Al-Quran apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti. Orang-orang mengartikan milah itu agama, mengikuti agama kamu. Wah, kita akhirnya curiga sama Nasara, sama Yahudi sedemikian mungkin nggak boleh ada orang ini pasti. Milah itu gaya hidup. Sampai kita mengikuti gaya hidup dia, bukannya agama. Terus kita dakwahin dia boleh gak? Ya harus. Oh, giliran nanti boleh. Tadi giliran dia nggak boleh tuh, nggak bisa. Gaya hidup yang sampai melampaui keluar dari jalan Islam. Ingat ya, ada sunnah, ada sirah, ada millah. Yang mana sunnah, mana millah itu ada pelajarannya dalam supaya kita nggak gampang-gampang mengatakan ini adalah sunnah, ini sunnah Nabi ini. Tuh. Bahkan ulama aja ikhtilaf ketika makan 3 jari itu ikhtilaf. Sebagian mengatakan ya Rasul memerintahkan 3 jari. 3 jari apa ya? Yang dimakan roti, kurma, kena lagi. Ente nasi mandi 3 jari. Temen ente kenyang, ente sabar kan gitu. Ya artinya itu masih ikhtilaf. Artinya boleh kita yakin. Ada yang mempertahankan enggak itu udah masuk sunnah. Itu ada taklimnya.
Ada khusus. Enggak sekedar selesai satu hari ngomong itu, enggak, ada khusus pelajarannya. Jadi ulama tuh berikhtilaf. Itu aja berbeda pendapat antara yang sunnah mana tidak, apa enggak. Gitu. Ya harus nggak boleh kencang-kencang banget. Jangan-jangan dia yang berpendapat ini bukan sunnah. Ya udah selesai. Tapi kalau di masalah akhlak seragam orang. Ya. Dulu ada tuh siapa itu? Kalau ada orang yang ngintip rumah tiba-tiba kalau ada orang yang memuji kamu lempar mukanya pakai pasir, kan ada ya? Ada tuh. Itu orang kalau terlek berantem mulu tuh. Islam nggak ramah banget, kaku banget ajarannya. Kan ada tuh. Kalau kamu dipuji seseorang lempar muka pakai pasir. Ada dari dulu tuh ada pelajarannya tuh. Ya Allah ya Rahman. Ya guru kita akhirnya nerangin kayak gitu juga. Makanya kalau apa-apa siram pakai pasir, berantem bisa. Kalau orang tuh puji secara ikhlas gimana ya? Antum masya Allah luar biasa gitu sampai. Wah, nih aneh ikutin sunnah Nabi. Waduh, ajaran apa nih? Enggak, itu ibarah bisa jadi. Dan itu ta'bir, itu asbabul wurudnya gimana. Itu orang apa berpura-pura, bermanis muka. Jangan-jangan itu cuman kiasan atau macam-macam yang atau taruh bener nggak bisa kita terapin secara geografis di sini ya gitu. Walhasil ya wal akha wal ikhlas al wafa naraka annahu basid walakin qimatu syakhs hadzal majal. Ya kelihatannya sederhana, tapi ini yang justru menjadi poin bagi kita bahwa al-wafa itu membantu seseorang dalam keadaan baik. Kita juga mesti membantu dalam keadaan senyum. Jangan sampai kita membantu dalam keadaan merasa kita ini orang yang bantu. Enggak, tetap dalam ada koridor-koridor tertentu. At-takhfifu alaihi, meringankan. Jadi kalau ada kita sesama muslim memberikan tugas, jangan berat-berat. Ya. Kasih kerjaan awil amal fala yuthqilahu li'anna Allah khaffafa a'malakum yaumal hisab. Allah akan ringankan kamu di hari akhir. Ya, kita diringankan oleh Allah. Pasti digampangin tuh sama Allah. Kalau nggak salah ada hadis ini ya. Kalau nggak salah kemarin lihat deh ada hadisnya tentang Allah meringankan kita punya amal karena kita meringankan tugas saudara-saudara kita. Di akhir kalau nggak salah. Ya. Wa husnul khuluq. Nah, di antara itu kita membantu saudara kita untuk jangan sampai dapat pekerjaan berat, meringankan itu bagus. Jangan mentang-mentang nih orang lagi butuh kerjaan nih, udah kita habis-habisan maksain dia untuk kerja segala macam, nggak bisa, jangan, nggak boleh. Man khaffafa, kalau meringankan dia tandanya kita lagi bantu dia. Sahabin walisallam. Ya jangan sampai kita ini. Kalau apalagi kalau kita tahu nih orang sekali lagi butuh kerjaan. Kalau kita jadi seorang guru, anak sering di sekolah suka kasih tahu. Ya, akhirnya satu rapat jadi keputusan bahwa kita mau masuk kelas, anak putuskan. Padahal dari gini doang nih, subhanallah bisa bagus program sekolah umpama. Anak bilang bahwa umpama satu hari nih
Ini kalau ada ceritain pasti ntar ngiri sama ini. Nih anak gua tugas banyak. Jadi Anda bilang di rapat bahwa setiap guru di satu hari itu umpama ada 3 pertemuan atau 4 pertemuan. Lihat, andai kata di satu hari ini yang belajar, yang ngasih tugas 1 atau 2 aja paling banyak. Dan tulis di papan tulis kecil tuh di kelas. Setiap guru ngasih tugas, besok ada tugas ya, ya guru pertama ngasih tugas umpama. Tugas tulis, sehingga guru yang berikutnya ketika lagi mau ngasih tugas, lihat papan tulis itu ada tugas gak? Dari guru pertama, oh ada tugas, nggak usah. Oh ada tugas, nggak usah. Murid udah ngasih tugas lagi. Atau guru yang kedua datang, oh udah ada tugas. Tanya, kalau itu tanya murid dulu, dia udah ada tugas ya dari ini, ya. Kalau dikasih tugas, dia mau ngasih tugas juga yang ringan. Itu jangan semua murid dikasih tugas, ini satu pelajaran dapat tugas semua, apalagi online, orang tuanya meriang. Tugas semua, yang ini belum selesai, ini udah gitu. Yang berikutnya ngasih tugas jangan sulit-sulit. Sulit banget ngasih tugas. Kalau nggak sulit, kok agak puas nggak ngerjain murid. Ngasih tugas yang ringan-ringan. Saya punya temen tuh, dia di bidang Quranik, ngajarin Quran, apa ulangannya, hafalan juz 30. Juz 30 ini. Dua hafalan. Ayo, nanti dia pakai gulungan tuh kayak orang arisan. Ambil, pilih suratnya. Wow, paling dia menikmati ngelihat murid-muridnya dak dikduk tuh. Ayo surat apa? Baca. Nilai. Yang lain udah pada ngumpulin tugas. Yang satu itu dia bilang, ini kalau di saya belum nih, lagi rapat. Kenapa belum nih? Ya karena masih belum ada yang hafal ini. Oh gimana saat solusinya? Ya udah nggak lama lagi selesai. Ya udah diskusi deh. Ustadz bisa datang ke Ustadz Haikal. Antum gimana masalahnya? Iya itu belum hafal-hafal juga Ustadz. Kita bingung naruh nilai ini gimana. Ntar yang inilah nggak hafal, yang satu lagi nggak hafal. Sudah sini anda serahin ke anda aja. Yaudah diantum ya, yaudah. Sini tanganin. Siapa ada berapa orang? Masih banyak nih, ada 15 orang satu ini. Kumpulin 15. Satu-satu tanya. Gampang banget. Antum apal ente apal surat apa? Wah enak nih. Analhakumut apa? Ayo baca. Alhakumut. 3 surat. Iya 3 surat. Apa lagi? Wah apa ya? Ini anzalna baca. Terus kulhu ya kulhu jangan dong. Yang lain lagi apa? Ya udah selesai dapat nilai. Deh ini. Ini Ustadz nungguin lah. Ini kok udah selesai satu-satu keluar. Satu udah selesai, udah. Ada nilainya? Ada. Wah, kok mana nggak hafal ya? Dia nggak tahu. Anda bilang, begini Ustadz. Nah ini kasih pemahaman, kan nggak gampang itu. Gini Ustadz. Yasir, wala tu'asir. Gampang kan, jangan dipersulit. Pertama, ini orang nggak bakal jadi imam di masjid. Ngapain disuruh hafal surat-surat yang panjang? Nggak bakal jadi imam tarawih di kampungnya juga. Dia aja disuruh ngapalin depan kita gemeter. Yang kedua, surat yang dihafal itu cukup. Andai kata dibuat imam aja udah cukup. Yang tadi ente targetin itu nggak usah. Dan yang ketiga, dia nggak bakal jadi ustadz. Nggak mungkin dia bakal jadi ustadz. Dan bisa jadi nggak hafal sekarang bukan menentukan dia tuh gagal dan tidaknya masa depan. Mungkin. Dan dia nggak perlu buat itu. Jadi Anda ringanin aja. Jadi apapun ini. Tapi Anda udah kasih target 30 juz 30. Ya nggak apa-apa, kita kasih bonus. Terus yang lain-lain ngiri dong. Yang lain-lain dia mau dikelasin sama dia. Apa mau gimana Anda bilang? Itu kan nilai KKM.
Nah itu namanya disebut sebagai apa? Wat takhfif alaihi, jangan kau persulit. Atau ngajarin, kita punya guru ngajarin ilmu nahu, yang dia pelajarin dulu sulit, diterapin juga ke murid sulit. Wah, murid kelopokan itu. Kasih yang gampang, cari metode. Ini biar gampang kayak gimana ya caranya? Fikirin tuh. Ini pelajaran biar sampai dan gampang ke murid gimana? Gitu. Bukan kita dulu dapat sulit, apalagi baru pembukaan pelajaran. Sekarang bab nahu, bab hal. Wih, ini sulit banget ini. Susah yang paham. Oleh karena itu harus perhatian semua. Wah, belum apa-apa udah dikasih intimidasi. Ini sulit nih. Ini bab paling sulit. Wah. Terus kenapa kalau demen banget ada orang yang begitu. Ya nggak boleh. Jangan kita memberikan kasih tugas lebih berat dari apa yang dia mampu. Nggak boleh. Ya. Wala taj'al at-taklif al-tay'as indahu. Jangan sampai tugas itu menjadi orang malah jadi putus asa. Atau kita mau ngasih tugas, mau ngasih ini observasi guru. Saat ada observasi guru sini. Iya mau diinin. Bab apa Sat? Anda bilang cari bab yang paling gampang ente ngajar. Ente pilih apa bab? Pilih ini. Ente yang udah kuasain banget. Ente sering ngomongin, pilih itu. Enak. Ya. Jangan kita pilihin bab nih. Itu kayak nerima takdir gitu. Waduh dia apa? Ini nggak bisa. Antum apa yang bisa? Ya udah itu. Nabi begitu. Antum apa yang bisa? Oh sekian bisa, ya udah ambil. Tapi ada doang yang paling miskin, ya udah buat ente. Gampang. Nggak usah dipersulit. Oh nggak bisa. Haram itu. Wala haram aja. Tak dulu, jangan dulu. Ad-din yusrun. Islam agama mudah. Tapi ingat, pasti bukan digampangin. Ngegampangin enggak, tapi mudah Islam itu. Bukan yang sulit. Sahalallahu umurakum fid darain. Perkara utang juga begitu. Perkara utang, kalau kita mau kasih pelajaran jangan pas lagi bayar utangnya. Takutnya dia kesinggung ya. Jangan banget. Suf, anda kasih tahu aja. Ini jangan kesinggung nih, anda. Oh itu openingnya harus lama tuh. Pembukaannya mesti lama. Nih kita kasih tahu nih, jangan sampai antum terendah di mata orang. Ini kalau bisa, jangan sering minjem duit. Bener deh, percaya. Kasih tahu pelan-pelan. Jangan lagi pas bayar. Gua kasih tahu nih, lu jangan sering-sering minjem. Lempar lagi kasih. Wah. Ya, jangan. Umur diun. Ya, atau nih, anda mau bantu ente tapi bukan utang. Sekali nih. Ya. Antum punya handphone kan? Jual. Wah, serem. Ya, itu masih ada tuh harta benda. Al-musa'adah kita bantuin. Wala nafrah bi mushkilatihi wa kadzalika fi ziyaratil amrad. Jangan jadi beban, khususnya kalau kita lagi jenguk saudara kita yang sakit. Ya, jangan kita cerita yang baik-baik, cerita ini. Ada orang problem. Datang. Ane di rumah nih belum lama udah bergaya psikolog udah 3 orang nih datang. Belum psikolog gelap ini. Gara-gara satu merasa tenang, dia doang kali tenang, berasa tenang. Lalu kabarin ke temennya. Kalau ini, iya, sebenarnya anak Nabi anak Nabi Muhammad, kami gue. Oh iya, temennya datang lagi. Anda mau jalan, Anda mau berangkat maulid di Bintara. Ami ada di rumah gak? Anda bilang, Anda baru pulang. Kenapa? Habis maghrib, kalau ba'dal maghrib Jumat kita ada Yasin di rumah kita anak-anak.
Yaudah badal isya deh. Ane jawab ane mau berangkat ke Bintara, nggak kebaca. Udah keburu datang. Udah problem masalah. Oh iya masalah gini. Oh iya rapi. Udah dia merasa tenang tuh. Sebenarnya kuncinya depannya satu. Ada kalau ngomong tuh. Saya ada masalah nih berat gini. Apa masalah? Kunci gini dulu nih. Kalau bikin masalah. Itu mah problem sejuta umat. Siapa aja ngalamin gitu. Jadi ente gak usah takut. Oh gitu ya. Tenang tuh. Udah. Emangnya hidup. Ente masalah gini. Wah sering yang punya masalah begini. Bukan ini doang. Tapi bisa selesai. Selesain. Ya kalau memang bisa selesain. Jangan apa-apa udah sulit. Tapi wah itu gak bisa. Itu kenapa jadi bisa begitu? Malah manas-manasin. Enggak. Dia ngadu, punya itu umpama tunangan belum apa-apa udah caci maki gitu gini padahal kita udah lama itu. Oh gitu, iya dia caci maki, dia nyebut etnis. Kenapa pas lagi mau nikah tuh begitu? Ada bilang, wah ini bagus. Kok bagus? Allah kasih tahu sifatnya sebelum ente nikah. Tuh dibuka nih sebelum nikah udah gini. Coba kalau udah nikah dia begini, ngeri kan? Selesai masalah, udah gampang. Wa takhfif alaih, ya ringanin masalah. Jadi nggak ada ini. Anak punya orang tua itu kurang menghormati anak gini. Bukan kurang menghormati, anak bilang bisa jadi dia justru yang kepengen dimanja, intinya kurang ini. Gitu doang. Jadi nggak. Kayaknya udah makin terang. Ini mohon maaf Al-Fagir abis gini mau berangkat ke Serpong. Jadi ke Serpong nih ada-ada aja nih maulid gini hari. Memang ini biasa dia malam abis isya dia pagi itu. Ibu-ibu maunya pagi. Oh kayaknya ibu-ibu panitianya nih. Jadi kita juga nggak tahu ngomong ibu depan ibu-ibu. Enaknya ngomong depan anak laki-laki. Berasa intelektualnya jauh lebih nyambung. Kalau ibu-ibu aduh. Nggak boleh ada cerita sangkut paut nyambung dikit dia ngobrol. Iya sih itu tuh anjang. Akhirnya kita dicuekin sama dia ngomong. Iya sih itu tuh kejadian kayak si ini. Hei itu repot. Tapi ibu mesti balik lagi, mesti sabar benar dan rame. Hobi banget fotoin lagi dan itu sebenarnya berat. Aduh akhirnya sudah. Sampai di sini dulu, insyaallah kita pengajian kita tutup. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau share, ada yang mau apa silahkan. Ada yang punya cerita lagi, wah enggak apa-apa, silahkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.